Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas Pancasila dengan kode kelas N705 yang akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai, sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam filsafat, Pancasila terkandung pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif atau menyeluruh. Sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praksis, yaitu berkenan dengan kehidupan dan aktivitas manusia, melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manakala nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa maupun negara, maka nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal artinya padang rumput, kebiasaan, adat, watak, dan lain-lain. Nah, secara etimologi, etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani atau bentuk tunggal artinya rumput. Nah, kemudian kata yang dekat dengan etika adalah moral, berasal dari bahasa Latin mores artinya adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila. Moral ialah sesuai ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan yang wajar. Etika lebih bersifat teori, sedangkan moral menyatakan ukuran. Sedangkan istilah moralitas adalah sifat moral yang berkenaan dengan baik dan buruk. Kata yang juga sering dipakai adalah etiket, artinya sopan santun, sehingga ada perbedaan antara etika dan juga etiket. Kemudian norma-norma tersebut meliputi yang pertama ada norma moral, berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk dalam kapasitas ini. Maka nilai-nilai Pancasila telah terjabarkan dalam norma moralitas atau norma etika, sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, norma hukum. Suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam pengertian bahwa Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka nilai-nilai Pancasila telah merupakan suatu cita-cita moral yang luhur, yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Yang ketiga, sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif maupun praksis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma baik meliputi norma moral maupun norma hukum yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Filsafat eh, Filsafat dibagi menjadi beberapa cabang atau metafisika, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Cabang-cabang tersebut dibagi menjadi dua kelompok bahasan, yaitu filsafat teoritis dan juga filsafat praktis. Filsafat teoritis mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan filsafat praktis membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari jawaban tentang segala sesuatu, misalkan hakikat manusia, hakikat alam, hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan, tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui, tentang transenden, dan sebagainya. Filsafat teoritis juga berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat praktis, karena pemahaman yang dicari menggerakkan kehidupan. Etika merupakan cabang dan dari filsafat atau ilmu aksiologi, mencari keterangan yang sedalam-dalamnya tentang ukuran sebaik-baiknya tindakan manusia. Etika juga berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, Menurut Ki Hajar Dewantara, etika ilmu yang mempelajari segala persoalan dalam kehidupan manusia.
teristimewa mengenai pikiran dan rasa yang dapat menjadi pertimbangan dan tujuan yang dapat merupakan perbuatan. Moralitas kata dasarnya memiliki arti yang sama dengan moral, tetapi moralitas agak lebih abstrak. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan norma dan nilai yang berkenan dengan baik dan buruk. Misalkan moralitas perbuatan seseorang. Yang dimaksud adalah segi moral dari perbuatan tersebut atau mengenai baik buruknya perbuatan itu. Pengertian tentang baik buruk merupakan suatu yang umum, sehingga dapat dikatakan bahwa moralitas merupakan suatu fenomena manusiawi yang universal. Karena moralitas terdapat pada manusia dan ciri khas manusia. Moralitas dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kesadaran sosial. Kesadaran individu berperan besar dalam moralitas yang secara mandiri mengatur dan menilai arti moral bagi perilaku. Moralitas selalu berkaitan dengan tanggung jawab pribadi dalam konteks ini. Moralitas selalu berkaitan dengan tanggung jawab pribadi. Dalam konteks ini, peran etika sangat penting. Etika membantu mengambil keputusan moral yang tepat, benar, dan rasional. Etika adalah refleksi kritis terhadap moralitas. Etika bermaksud orang untuk bertindak sesuai dengan moralitas, karena tindakan itu memang baik baginya. Apabila secara sadar ia bertindak tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh moralitas karena hal ini, dengan mempunyai alasan rasional dan berdasarkan pertimbangan tentang hal itu, walaupun bertentangan dengan moralitas adalah baik baginya. Misalkan dalam KUH Pidana Pasal 51 Ayat 1, orang yang melakukan tindakan pidana untuk menjelaskan perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang berhak akan itu tidak dapat dipidana. Menurut UU yang berlaku, membunuh orang dilarang, tetapi apabila Anda menjadi anggota militer yang sedang beroperasi di bawah pimpinan seorang komandan, kemudian komandan Anda memberi perintah aba-aba untuk menembak dan pada saat itu Anda menembak orang sampai mati, maka Anda tidak dapat dihukum karena perbuatan tersebut hanya untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh atasan yang berhak untuk itu. Etika membantu manusia untuk bertindak yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tindakan lahir dari keputusan pribadi yang bebas selalu bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya. Kebebasan dan tanggung jawab adalah kondisi sadar bagi pengambilan keputusan. Etika menuntun orang agar sungguh-sungguh menjadi baik. Orang yang bersikap etis tidak akan munafik, tetapi selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran. Artinya etika menyangkut manusia dari dalam dan kerohaniannya. Nilai dan norma moral sudah terinternalisasi dalam diri dalam hati nurani. Tidak merugikan hak orang lain muncul dari suara hati memainkan peran yang sangat netral. Merugikan hak orang lain muncul dari suara hati memainkan peran yang sangat netral. Ya, Ya, lanjut. Ada sistematika. Kamu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika khusus dibagi menjadi etika individual yang membahas kewajibannya terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup
di masyarakat. Juga menyangkut kesadaran dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama dengan lingkungan. Etika sosial membicarakan juga norma-norma moral seperti etika keluarga, profesi, politik, atau etika lingkungan hidup. Selanjutnya ada etika deskriptif yang berkaitan dengan nilai dan norma. Etika ini menilai secara kritis sikap dan pola perilaku manusia. Apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Selanjutnya ada etika normatif. Berusaha menerapkan berbagai sikap dan pola perilaku yang seharusnya dimiliki oleh manusia, apa yang seharusnya diambil, apa yang bernilai dalam hidup ini. Etika normatif berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia, memberi nilai dan menghimbauan untuk bertindak seharusnya berdasarkan norma-norma. Norma-norma dalam hidup bermasyarakat ditemukan norma-norma atau kaidah-kaidah yang memberikan pedoman, patokan, atau ukuran bagaimana kita harus berperilaku, bersikap dalam kehidupan bersama, dan sekaligus menjadi dasar penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan. Menaati norma-norma dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan mengorbankan atau merugikan kepentingan orang lain, serta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Norma adalah aturan atau kaidah sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Dalam artian, norma moral merupakan kaidah penilaian terhadap tingkah laku manusia, apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis atau moral. Selanjutnya, norma-norma yang mengatur masyarakat. Yang pertama yaitu ada norma agama. Berpangkal pada kepercayaan adanya Yang Maha Kuasa, norma agama ditentukan oleh Tuhan. Pelanggaran terhadap norma agama berarti pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Selanjutnya yaitu ada norma kesusilaan. Berpangkal pada hati nurani manusia sendiri, pelanggaran terhadap norma sosial berarti melanggar perasaan sendiri. Selanjutnya yaitu norma kesopanan, yaitu norma yang timbul atau diadakan dalam suatu masyarakat yang mengatur sopan santun. Norma kesopanan disadarkan pada kebiasaan. Pelanggaran terhadap norma ini akan dicela oleh semua anggota masyarakat. Selanjutnya, meskipun norma agama, kesusilaan, dan kesopanan memegang peranan yang sangat penting dalam pergaulan hidup, namun norma-norma tersebut belum cukup menjamin keserasian, keharmonisan, dan keseimbangan. Maka perlu ditambahkan dengan norma lain, yaitu norma hukum, norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.